Soalnya saya penasaran sama ini Pak, kayak terkait makanan-makanan apa yang boleh dikonsumsi sama orang yang punya penyakit lambung. Karena kan biasanya orang-orang yang sakit lambung nggak boleh makan pedas. Pertama itu, terus yang kedua nggak boleh makan asam. Nah, ini nih Pak, penasaran, kalau misalnya orang sakit mah, nih Pak, kan dia biasanya minum obat mah itu, entah itu pokoknya setiap minum obat kan pasti harus minum air. Nah, ini ada yang menarik nih Pak, kemarin saya dapetin mitos dan fakta mengenai obat sakit mah yang tidak boleh diminum barengan sama air. Itu benar nggak sih Pak? Kayak misalnya sih obat-obat yang tadi nih Antasid yang ya, antasid, misalnya maksudnya antasid yang Antasid paling itu kan bawah. fungsinya itu adalah garam ya, bentuknya kalau berbicara mengenai bahasa di ilmu kimia itu bentuknya garam. Misalnya garam magnesium kloride gitu ya, magnesium sulfat, kemudian dicampur juga dengan aluminium dan sebagainya. Itu harus dicampur dengan air dulu gitu. Oh, Iya, harus. tapi itu kan bisa dengan diminum. Betul. Gitu ya. Bisa juga dikunyah gitu, karena supaya lebih cepat itu tuh dikunyah dulu, nanti kan bercampur juga dengan air liur. Kalau mau lebih cepat lagi minum kan lebih enak lagi gitu. Nggak masalah ya Pak Tidak sebenarnya. masalah. Oke, Nanti itu akan tidak berubah dia menjadi aluminium hydroxide gitu atau magnesium hydroxide. Jadi bentuknya agak menggumpal kayak jelly. Nah, itulah yang nanti menaikkan pH lambung. Ya, kalau nanti pH-nya terlalu rendah kan itu nanti kenaikan asam lambung. Nah, itu sebagai penetralisir gitu. Sehingga tidak terlalu pH-nya itu turun terlalu drastis, walaupun pH di lambung kan sekitar 1 sampai dengan 3 gitu ya. Betul. Itu nanti dia kalau mungkin ada beberapa kondisi pH 1 mungkin orangnya sakit, mual dan sebagainya harus dinaikkan dengan obat-obatan antasid itu bisa ini. Gitu. Bentar. Pak, emang kalau misalnya pH 1 sampai 3, kalau misalnya emang orang pH-nya 1, itu emang Nggak apa-apa. nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maksudnya yang bermasalah ketika pH di lambung itu di atas 3 angkanya maksudnya? Enggak. 5, 6? Enggak. Itu akan Justru bermasalah? biasanya 3, rata-rata 3. Tapi pada saat tertentu kalau lambungnya sakit, luka, pH 1,5, 2 itu kan lebih ini. Gitu. Jadi harus dinaikkan. Oh, sampai di 3 Di kan 3, maksudnya. gitu. Oke. Soalnya saya penasaran sama ini Pak, kayak terkait makanan-makanan apa yang boleh dikonsumsi sama orang yang punya penyakit lambung. Karena kan biasanya orang-orang yang sakit lambung nggak boleh makan pedas. Pertama itu. Terus yang kedua nggak boleh makan asam. Sedangkan ada nih Pak beberapa produk herbal, kayak misalnya kan kita ada cuka apel sama misalnya lemon deh. Itu katanya bagus untuk penderita lambung karena tapi dia tuh asam gitu. Jadi emang banyak yang tanya mengenai cuka apel itu atau lemon itu sebenarnya boleh atau enggak sih Pak untuk penderita lambung atau GERD? Kalau kita melihat pH-nya ya, pH lambung kan 1 sampai 3. Oke. Kemudian asam-asam misalnya cuka apel gitu ya. Terus tadi apa? Lemon. Itu pH-nya berapa? Dia pasti sekitar 3,5 gitu Sampai ya. sampai 4 lah ya. Sampai 4. Sebetulnya tidak berpengaruh gitu. Oh, sebenarnya jadi nggak apa-apa. Tidak apa-apa yang bersifat asam itu. Malah ada yang bilang bahwa lemon itu masuk ke lambung jadi alkali. Ya betul sih kalau kita berbicara pH ya. Kalau pH makin rendah, kemudian ada lagi pH yang lebih tinggi, ya disebut alkali gitu ya. Jadi memang lebih alkali gitu. Betul. Nah, sebetulnya tidak berbahaya gitu. Malah dia mengisyaratkan malah menaikkan kan sebetulnya menaikkan pH gitu. Jadi kalau misalnya kita pH-nya misalnya 1,5 misalnya atau 1 ditambah dengan misalnya ada pH 3,5 gitu kan jadi 4,5 bagi 2. Jadi pH-nya dibandingkan awalnya lebih tinggi. Oke, Nah, tapi itu masih yang dalam bagus. standarnya pH lambung. Iya, standar pH lambung kan 1 sampai 3 gitu. Oke, tapi kalau misalnya asam-asam yang lain, Pak, Misalnya cuka. cuka itu kan asam lemah kalau kita berbicara di ilmu kimia. Betul. Sedangkan di lambung itu ada asam klorida, asam kuat. Jadi sebetulnya nggak masalah juga. Oh, nggak masalah. Nggak masalah, jangan banyak-banyak gitu. Iya betul, berarti yang tidak diperhatikan itu pedesnya, Pak. Pedesnya itu kan dia sebetulnya pepsin ya, yang dari cabai itu, dia tuh sifatnya mengaktifkan organ
gitu. Oh. Nah itu dengan itu jadi si lambung kontraksi akan lebih cepat. Nah Oke, kalau kontraksi. misalnya luka, ya otomatis Oh kalau iya, bayangkan oke. kalau itu akan lebih Perih lah ya perih, gitu ya. ya. Udah lagi luka terus Betul. dikasih pedas kasarnya Iya, gitu ya Pak. Oke. Nah kalau misalnya nih Pak untuk obesitas. obesitas. Nah karena kayaknya kan mungkin nih Pak zaman WFH gini kan maunya Makan. GoFood, sebut merek nggak boleh. Maksudnya online Iya. untuk beli makanan di mana-mana, terus resto dan lain-lain banyak yang baru coba ini coba itu. Ada nggak sih Pak korelasi obesitas sama lambung? Pasti, Pasti. pasti. Karena kalau saya tuh Pak dulu mungkin pas obesitas itu pas lagi hamil Pak. Jadi kan berat badannya naik ya Pak. Jadi kayak perutnya tambah gendut, pokoknya tambah berisi lah semuanya. Itu saya ngalamin sendiri tuh GERD Pak. Jadi saya ngerasa pas bulan-bulan triwulan terakhir tuh perutnya panas dan itu sampai beneran nggak bisa tidur gitu. Berarti aku mikirnya berarti kalau orang obesitas juga terganggu ya sebenarnya masalah lambungnya. Iya, pasti ada ke arah lambung, pasti akan terganggu. Kenapa? Orang obesitas itu biasanya tidak bisa nahan lapar, gitu kan? Ya, orang-orang gemuk itu pasti pada saat menjelang tidur tuh lapar, gitu. Oke. Nah itu dia makan. Padahal kalori itu tidak dirubah, makan itu tidak dirubah jadi kalori, jadi tambah obesitas. Kemudian si lambungnya sendiri yang tadinya harus sudah beristirahat, tetap harus bekerja. Itu yang jadi akibatnya demikian gitu. Ya kita harus tidak bisa pungkiri lah orang-orang obesitas itu pasti hobinya apa? Makan. Gitu. Nah makan itu apa berhubungannya? Pasti dengan lambung. Gitu. Oh oke. Yang tadinya orang biasa makan mungkin 3 kali sehari gitu dengan porsi tertentu, ya kalau orang-orang dengan tubuh yang lebih besar pasti porsinya akan menjadi lebih besar lagi gitu. Oke. Nah kalau dugaan Bapak nih Pak, ke depannya nih Pak, penyakit lambung ini akan tetap jadi tren untuk anak muda zaman sekarang atau kecenderungan akan menurun nih Pak? Bukan menurut saya sebetulnya, iya, penelitian oke. sudah memprediksi gitu. Karena kompetisi nanti ke depan itu semakin tinggi, ya berhubungan kompetisi itu pasti dengan stres, gitu ya. Itu akan semakin tinggi. Gitu. Ini yang akan memicu sebetulnya lambung atau penyakit lambung, penyakit MAH itu menjadi meningkat. Satu, kompetisi makin meningkat, kerjaan makin susah, makan makin tidak teratur, kemudian makanan juga makin ke depan itu makin macam-macam, junk food makin merajalela. Karena kan orang mau bekerja dengan deadline, mau tidak mau makanannya yang paling gampang gitu. Praktis gitu ya, makan seininya gitu, yang junk food cepet gitu, fast food bukan junk food itu fast food otomatis dia akan kerja lambung menjadi lebih ini. Ditambah juga makannya lebih cepat. Gitu. Jadi karena dia dituntut deadline, kompetisi yang luar biasa, ditambah dengan fast food, makan lebih cepat, itu juga salah satu pemicu menurut para peneliti adalah penyakit lambung. Gitu. Dan itu akan menjadi hal yang lumrah nantinya. Gitu. Makan sambil jalan dan sebagainya kan itu udah lumrah sekarang. Iya betul. Gitu. Agak mengerikan ya Pak ya. Dan maksudnya dari lambung bisa kemana-mana. Iya. Ya bener nggak sih Pak? Iya. Dari lambung? Jadi dari lambung kan tadi balik lagi nanti tambah stres gitu betul, ya. Betul. Kemudian tambah stres dia harus makan obat antidepresi. Kemudian nanti depresi bisa mengakibatkan yang lain-lain lagi, mual, sakit kepala, ya macam-macam lah. Jadi malah tidak produktif. Nah ini yang harus sebetulnya dicegah. Bagaimana kita pola makan yang baik, kemudian juga mengontrol stres diri sendiri, ya macam-macam sebetulnya. Kalau misalnya, saya nggak mau deh makan obat gitu kan, kadang-kadang efek samping yang dikhawatirkan, bisa akan dipergunakan misalnya dengan aromaterapi gitu ya, untuk mengobati atau menurunkan tingkat stres, atau mengkonsumsi produk-produk atau minum-minum produk-produk yang bisa menurunkan stres ya, misalnya misal kayak Camolite ya, minum teh, gitu. Minum bukan teh ya, kalau teh sendiri kan dia meningkatkan aktivitas tuh dari kafeinnya ya. Tapi ini adalah
yang kadang-kadang saat ini disebut teh tapi sebetulnya bukan Bukan teh teh. gitu ya. Teh yang bukan dari daun teh Nah, ya Pak? teh yang bukan dari daun teh gitu. Betul. Ini yang bisa menurunkan tingkat stres ya. Kemudian juga apa namanya sering ya jalan-jalan ya sebetulnya saat ini. Kemudian happy lah, semua happy dan juga berdoa. Nah, iya betul. Semua harus dibaikin lagi sama yang di atas ya Pak ya kalau kayak gitu. Jadi karena memang keyword yang pertama itu kita harus jaga sih pola makan kita karena memang sehat itu nomor satu. Jadi memang karena makan itu jadi apa ya Pak, kebutuhan utama dan organ pertama yang benar-benar ketemu sama makanan itu kan di lambung ya Pak ya. Jadi yang segala macam mungkin bakteri atau mungkin ada hal-hal yang aneh di makanan pasti pertahanan pertamanya itu di lambung. Jadi kita harus benar-benar jaga si lambung kita itu. Nah, tapi Pak, kalau misalnya aku nggak mau minum obat, kemudian tapi aku ada gitu, ada herbal yang khusus untuk lambung nggak? Kan kalau kemarin kita udah cerita di madunya ya Pak ya, gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ada nggak sih Pak herbal lainnya gitu, selain madu gitu? Selain madu, kunyit yang udah pasti teruji dan memang sudah diteliti Kunyit oleh ya, Pak? ya, Kenapa kunyit Pak? Kurkumin itu ternyata bukan hanya sebagai inflamasi, antiinflamasi ya. Antiinflamasi kan kalau di peradangan di itu segala macam, antibakteri juga. Gitu ya. Kemudian juga dia juga sebagai juga inhibitor untuk menghambat enzim-enzim yang memicu kenaikan asam lambung. Jadi memang kunyit itu sedemikian rupa luar biasa gitu. Bisa dikombinasi sebetulnya kunyit itu nanti dengan madu ya. Dengan macam-macam. Sekarang juga beberapa industri-industri obat mah juga sudah beralih ke herbal gitu ya. Pak. Nah, itu kaitan langsung kepada penyakitnya gitu ya. Penyakitnya di lambung. Tapi kalau misalnya berkenaan dengan psikologis atau stres itu, ya tadi bisa dengan aromaterapi, bisa juga konsumsi minuman-minuman yang bisa menurunkan tingkat stres gitu. Terus juga makanan-makanan yang juga bisa juga menurunkan tingkat stres. Misalnya ya ini nggak pernah dibahas mengenai bangle, sebetulnya nggak tahu bangle itu nanti dicari saja mungkin sama teman-teman ini atau nanti ditulis. Bangle itu juga kenapa dipakai oleh bayi gitu ya, kalau mungkin di daerah di Indonesia mau umum kalau bayi-bayi itu dipakai bangle gitu, yang katanya secara mitos kan untuk mengusir setan gitu. Padahal iya sih, Pak, penelitian menunjukkan bangle itu aromaterapi untuk bayi sehingga menurunkan tingkat stres bayi. Bayi itu stres loh, walaupun dia nggak ngomong aja saya stres. Gitu. Jadi tingkat stresnya bagaimana? Karena juga ada perubahan cuaca, ini dia menjadi stres dan apa? Rewel, nangis. Nah dengan bangle itu dia menjadi lebih tenang. Betul. Bukannya diganggu setan jadi rewel, tapi karena dia stres sebetulnya. Sebetulnya stres, karena mungkin di dalam perut kan dia udah kondisi nyaman banget ya Pak, terus tiba-tiba keluar, jadi ada perubahan itu. Perubahan ya, bayi sendiri kan ada perubahan itu, dia beradaptasi ya Pak. Beradaptasi jadi stres. Gitu. Iya betul. Sebetulnya stres itu kan proses adaptasi kepada perubahan-perubahan yang ada. Gitu. Makin tidak bisa beradaptasi, makin stres makin ya stres. Pak? Gitu. Makin stres, makin penyakit mulai berdatangan gitu ya Pak. Kalau aromaterapi bisa juga tadi bangle, kemudian nutmeg oil ya, atau biji pala ya, ya pala. Terus juga makanan minumannya bisa juga itu enak kan, sebetulnya minum es pala gitu ya. Minum sebenarnya es pala. Buat relax ya Pak. Relax, gitu. Tidur juga enak gitu. Kemudian juga jangan lupa ini ada di depan kita mengkudu ya. Mengkudu juga ternyata juga bisa menurunkan tingkat stres, relax ya. Jadi orang-orang yang sulit tidur, insomnia karena stres gitu, mengkonsumsi mengkudu ternyata penelitian menyebutkan bahwa bisa juga untuk memudahkan orang untuk tidur. Mengkudu, tapi nggak apa-apa buat orang yang punya penyakit lambung Pak. Kenapa? Asam? Ya itu si asam itu. Asamnya tidak bermasalah. Asamnya tidak bermasalah. Yang bermasalah itu cuma aromanya. Oke. Nah itu bagaimana nanti disiasati supaya aromanya bisa diterima oleh orang untuk diminum. Secara asamnya memang katanya asam, nggak masalah. Asam di lambung malah lebih tinggi.
Iya benar-benar benar. Berarti emang ada beberapa produk herbal yang bisa membantu kita untuk melindungi lambung kita ya Pak. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku kondisinya sehat Pak, terus kita maksudnya nggak ada sakit mah, kita nggak masalah kan Pak konsumsi obat-obat herbal ini? Kayak kunyit, kemudian mengkudu itu kasarnya nggak harus nunggu sakit kan? Lebih ke pencegahan. Ya pencegahan juga. dan ini adalah terapi dan ini bagus ternyata kalau kita mengkonsumsi rutin otomatis mereka ini kan sebetulnya kaya dengan antioksidan. Iya betul Pak. Ya, Benar, jadi istilahnya bukan menyembuhkan penyakit saja, gitu, tetapi memelihara tubuh kita agar bisa memerangi juga zat-zat racun akibat oksidasi dari polutan-polutan gitu, yang kita konsumsi maupun yang ada di dalam tubuh kita. Iya betul. Berarti si produk-produk ini juga lebih ke arah membantu kinerja organ-organ kita ya Pak. Kalau Iya, misalnya emang betul. kondisi kita lagi kurang fit, yang mereka akan membantu untuk itu. Untuk penyembuhan, ya proses penyembuhan dibantu. Tapi kalau dalam pemeliharaan tubuh, kan seperti yang kita tahu, asupan-asupan yang itu belum tentu zat-zat yang baik untuk tubuh saja gitu. Betul. Nah dengan adanya herbal oil ini kan yang sifatnya antioksidan itu sangat membantu gitu untuk memerangi para polutan itu. Betul, luar biasa banget nih pokoknya Pak podcast Sera hari ini tuh isinya tuh daging semua gitu Pak. Jadi kita tahu nih Pak sebenarnya tuh penyakit lambung itu dari mana sih gitu. Dan kuncinya itu yang tadi Pak Dwiko bilang, kita harus rilis stresnya nih gitu. Kita coba terima dan jangan lupa juga banyak doa ya Pak Iya, ya. Gitu. itu penting. Kenapa? Itu juga penting, Karena sangat penting. zaman dulu kan juga ada yang sambil berdoa dengan meditasi dan sebagainya. Kan meditasi sebetulnya juga apa namanya mencari hubungan antara manusia dengan pencipta. Betul. Itu penelitian menyebutkan ternyata sangat efektif ya, signifikan menurunkan tingkat stres. Nggak percaya silakan, kalau misalnya stres nanti Anda bermeditasi di gunung ya atau di tempat-tempat yang sepi jauh daripada itu ternyata memang tingkat stresnya jauh sekali langsung. Karena kita percaya bahwa dengan adanya tempat yang apa namanya sening segala macam, hubungan antara manusia dengan pencipta itu katanya lebih dekat gitu. Oke, betul. Nah itu yang bisa healing itu kata heal ya sebetulnya. Iya sih benar. Lepas ya. Iya. Gitu. Melepaskan. Jadi istilahnya pasrah. Iya betul, pasrah. Gitu. Sebenarnya tujuannya ke sana ya Pak, buat rilis stresnya, buat segala macamnya gitu. Selain kita juga usaha, jaga pola makan yang sehat, jaga lifestyle kita buat tetap sehat, Berolahraga juga. Jadi memang kegiatan-kegiatan rutin yang menjaga tubuh kita tetap bugar, ya olahraga, kemudian rilis stres. Kalau ada permasalahan jangan dipikir terlalu lama gitu. Langsung eksekusi ya Pak harusnya. Langsung eksekusi. Pokoknya hidup ini adalah nggak susah-susah amat gitu, dibuat indah aja gitu. Nah kalau memang dibikin susah ya pasti akan lebih tambah stres. Oke deh Pak Dwiko, kalau gitu cerita tentang lambungnya mungkin kita cukupkan. Iya, tapi kalau misalnya nanti ada yang mau didiskusikan lebih ini silahkan nanti ditulis di komen. Betul. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di next episode atau juga nanti ada episode khusus mungkin untuk membahas seperti ini ya. Betul. Sebelum nanti kita juga ganti topik lagi ganti nih. Topik lagi. Tapi kalau misalnya juga nanti pemirsa mau topik ini dong dibahas, silakan ditulis saja di komen. Betul. Kita akan sama-sama bahas di episode berikutnya. Betul banget. Jadi kalau misalnya memang kita juga dapat insight ngadain podcast tentang lambung lagi itu karena banyak banget diskusi yang terjadi di episode kita pas lambung waktu itu gitu. Jadi kita dapat insight, oh ternyata banyak ya yang pengen tahu tentang lambung lebih jauh gitu. Terus diskusinya tuh macam-macam di sana. Nah dari situ kita dapetin insight baru untuk bikin podcast yang ini terusan dari lambung. Tapi kalau misalnya betul kata Bapak, kalau misalnya mau ada topik-topik lanjutan lagi, silahkan aja isi di kolom komentarnya. Nah, jangan lupa juga nih untuk subscribe channelnya Serambi Botani, entah itu di YouTube-nya, entah itu mungkin di Instagram atau sosial media lainnya. Jadi kalian bisa terus tahu mengenai lifestyle yang baik itu seperti apa, kemudian lifestyle yang sehat itu seperti apa. Gitu aja ya Pak Diko ya. Ya, baik. Ada saran-saran nggak nih Pak buat kita?
Ya, tadi balik lagi, hidup ini sangat indah, gitu. Oke. Nikmati saja, dan jaga pola makan kalau kita memang ingin hidup lebih sehat. Gitu. Sampai ketemu nanti di episode berikutnya, kita akan ngobrol lebih panjang lebar lagi mengenai topik-topik yang lain. Oke, see you next Friday. Bye bye.